Jadilah Tuhan segala-galanya, juru selamat kami. Bungkus kami dengan darah Yesus. Beritakan firman-Mu yang memerdekakan, membebaskan. Sembunyikan hamba-hamba-Mu di balik salib-Mu. Ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Saya merasakan bahwa belenggu akan dipatahkan di saat teduh bersama hari ini. Kita langsung buka firman Tuhan yang memerdekakan kita, yaitu di Injil Matius pasal yang ke-8. Matius 8 ayat yang ke-28 sampai 34, ambil catatan kita. Kita akan belajar firman. Beri judul begini, apa yang setan bisa dan tidak bisa lakukan kepada kita. Supaya kita hari ini mempelajari apa yang iblis bisa lakukan kepada kita, apa yang dia nggak bisa lakukan kepada kita. Supaya kita itu mengerti hak kita sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai manusia yang punya pilihan. Cerita tentang 2 orang yang kerasukan disembuhkan, saya bacakan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah, lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pembahasan ini penting sekali karena kita sedang dalam peperangan rohani, jadi jangan sampai kita lugu hati. Jangan sampai kita polos-polos nggak mengerti sebenarnya ada sesuatu terjadi di alam roh, kita nggak usah ngeroh. Itu fakta kebenaran bahwa sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Jadi iblis itu berkuasa untuk melakukan sesuatu jikalau kita memberinya izin. Nah, hati-hati dengan tipu muslihatnya. Saya berdoa hari ini kita akan diajari untuk takut pada Tuhan, bukan takut sama setan. Tapi kita harus curiga sama setan. Kebanyakan kita malah curiga sama Tuhan. Salah dong. Saya juga harapkan lewat pengajaran ini kita nanti ada cleansing ya, ada pembersihan dari Roh Kudus. Bukan secara individu saja, kalau ada yang rasa rumahnya belum pernah dikuduskan, why not sekarang? Lewat online begini, tiada jarak dalam hadirat Tuhan. Saya bacakan, coba sekarang kita jelas, supaya kita semakin jelas nature atau hakikat setan seperti apa, supaya kita jangan jatuh ke dalam jebakan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Jadi datang dari pekuburan, kenapa sih ya? Yang horor-horor itu suka sekali berlatar belakang kuburan. Why? Sebenarnya setan ada di mana-mana. Dia kan malaikat jatuh, sepertiga daripada malaikat di sorga. Nah, kenapa why the tombs? Kenapa kok di graveyard, di kuburan? Ada beberapa hal ya. Demons love death. Jadi kita harus pahami bahwa setan itu atau iblis suka sekali dengan yang bau-bau kematian. Dan itulah sebabnya hati-hati dengan tahayul orang mati. Jangan-jangan buka celah untuk setan. Kalau Anda bermimpi seseorang yang Anda kasih, baik dia sudah kenal Tuhan atau belum waktu meninggal dunia. Kalau dia datang berkata, aku kelaparan, kedinginan, maukah kamu kasih aku baju, makanan, dan sebagainya. Atau mengganggu kita dalam pikiran orang-orang sudah mati. Karena orang mati nggak bisa menyeberangi. Ada satu jurang tak terseberangkan. Jadi itu bukan mereka. Roh jahat bisa memalsu muka untuk mengganggu Anda, untuk main dengan belas kasih Anda atau memancing-mancing perasaan Anda supaya abu-abu, supaya Anda susah sekali fokus ke firman dan bertumbuh. Hati-hati dengan yang seperti itu. Dan juga hati-hati dengan segala sesuatu yang sifatnya kematian dalam dirimu. Apa yang Tuhan suruh mati kok Anda hidupkan, jangan-jangan undang setan. Dosa contohnya, kebiasaan buruk. Kalau kita memang jatuh, cepat-cepat bangkit kembali. Jangan kasih kesempatan lebih. Sebab kalau kita jatuh aja sebenarnya iblis sudah bekerja. Cepat berbalik pada Tuhan. Darah Yesus masih membasuh. Kata-kata hampa. Jadi be careful dengan itu, negatif. Aduh, orang yang negatif itu sudah mati sih sebenarnya. Hati-hati dengan kuburan-kuburan di hidupmu ya. Selain itu kuburan adalah tempat yang lonely.
Bahaya orang yang suka menyendiri, yang tidak punya community. Tadi di awal-awal waktu kesaksian, saya senang sekali menceritakan, membacakan kesaksian-kesaksian Anda. Yang ini sudah bergabung CG, punya komunitas rohani gitu. Gereja Mawar Sharon sangat bersedia, gereja yang saya gembalakan, untuk menjadi keluarga rohani Anda. Dan ini orang yang sendirian gitu itu paling bahaya, apalagi kalau kena depresi. Karena iblis itu suka pekuburan. Mengapa? Karena di situ lonely. Dia suka sekali, karena dia adalah roh yang mengembara, dia paling pandai membuat kita penasaran kalau kita tidak berpegang teguh pada pengharapan. Selain itu, kenapa kuburan? Karena itu membangkitkan superstisi. Seolah-olah orang mati masih hidup, karena setan itu roh yang sesat. Dia suka sekali memberi kita pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hal-hal yang tidak alkitabiah, dia paling pandai bermain di area itu untuk membuat Anda dan saya tidak pasti. Karena itu pegang teguh sama firman Tuhan. Ini satu-satunya yang nggak bisa diapa-apakan sama dia. Kita menang karena firman. Karena kita kuat dalam firman, kita mengalahkan si jahat. Jadi jangan pakai pengertian sendiri. Nggak menang, nggak. Dia hidup lebih lama. Iblis sudah ada di Taman Eden. Bahkan sebelumnya. Jangan pakai hikmatmu. Pakai firman Tuhan dan biarkan Roh Kudus yang memakaimu. Nah, di sini dikatakan setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara. Datanglah dari pekuburan berapa orang? 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Kita pernah baca di bagian lain di kitab Injil, di mana dikatakan bahwa ada 1 orang dan setan di dalamnya mengaku dia adalah legion, atau kira-kira sekitar berjumlah 4-6 ribu roh jahat di dalam tubuh. Itu ngeri sekali. Tapi di dalam cerita ini unik sekali, ada 2. Loh, kok bisa? Anda harus tahu ya, partners in crime atau mitra dalam kejahatan. Setan tuh nggak pernah ingin hanya merasuki 1 orang. Kalau dia masuk di 1 orang, dia ingin memporak-porandakan seluruh keluargamu. Makanya itu, kalau setan ada orang, Tuhan juga punya orang di dalam satu rumah tangga. Barang siapa percaya kepada Yesus, Kisah Para Rasul ayat 16, pasal 16 ayat 31, seisi rumah tangganya pun bisa diselamatkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya jangan jadi alat setan. Jangan biarkan hatimu kosong, isi dengan firman. Karena selalu ada transferan. Jadi 2 orang di sini itu salah satunya adalah yang di cover di bagian lain di kitab Injil. Jadi si legion itu adalah salah satu. Namun satunya lagi adalah transferan. Selalu begitu. Tuhan kan bilang apa? Setan itu mengembara, mencari tempat yang kering. Tapi kalau dia sudah bosan di sana, dia cari rumah. Rumah itu manusia lah. Itu jiwa kita yang dia paling suka. Dia bisa masuk barang, di sini masuk babi. Ya, dia bisa aja tinggal di rumah yang haunted, rumah yang dihantui. Tapi itu nggak seberapa. Yang dia inginkan adalah gambar dan rupa Allah, yaitu manusia. Jiwa kita itu loh. Dia paling suka untuk memberontak kepada penciptanya. Dia ajak kita. Makanya jangan mau. Ya. Nah, salah satunya itu si legion ini, tapi satunya lagi itu transferan. Jadi hati-hati dengan begitu. Juga hati-hati kalau kita itu bergaul dengan orang-orang yang salah, merusak sekali kebiasaan baik kita. Pergaulan buruk. Lihat orang negatif itu ya, cepat sekali ya. Second hand smoking. Kita sendiri nggak merokok, tapi kena kanker paru-paru. Padahal hanya menghirup saja. Mendengarkan hal-hal yang tidak terbukti, yang negatif. Kita jadi kepahitan, padahal kita sendiri nggak punya isu dengan orang itu. Be careful dengan itu. Transferan itu terjadi. Bukan berarti kita kemana-mana ketakutan ya. Seperti orang yang paranoid gitu. Kalau setan nggak bisa pakai, soalnya setan nggak bisa diusir memakai hand sanitizer. itu kuman. Tapi kalau setan nggak bisa, harus dengan iman. 2 orang yang kerasukan setan itu menemui Yesus. Lihat itu. Bukan setannya yang menemui Yesus dulu, tapi jiwa orang itu diberi kesempatan oleh Allah Bapa. Karena Allah Bapa yang membawa kedua orang itu kepada Yesus putranya. Tahukah the human souls always are drawn to Jesus Christ? Jangan pernah kita lihat orang lulus, itu orang setan, atau setan lu. Jangan begitu. Kasih kesempatan pada orang untuk bertobat. Kita harus doakan tawanan, agar mereka dibebaskan. Tahu nggak? Orang sebejat apapun, dalam hatinya itu ada kehampaan yang Yesus bisa isi. Hanya Yesus yang bisa mengisinya. Jadi jiwa setiap manusia itu diciptakan dalam gambar rupa Allah. Berarti ada satu kehausan, kelaparan. Asal jangan terus didinai, disangkali. Lama-lama kapalan tuh hati lama-lama kebal. Tapi di dalam hati setiap kita sebenarnya mencari. Kita itu ingin berjumpa dengan Yesus. Jiwa manusia itu haus. Sebenarnya loh ya.
Nggak peduli dia Hitler sekalipun, pasti ada satu masa di hidupnya, dia itu mencari kebenaran. Cuman ya mungkin pilihan hati atau memang dia di salah pimpin, salah tuntun. Makanya kita jangan salah menuntun orang, pastikan kita selalu menuntun orang pada Yesus ya. Seperti yang kami terus ingin lakukan tiap Rabu Sabtu with you. Nah, mereka menemui Yesus ya, lalu mereka sangat berbahaya. Mereka sangat berbahaya. Iya, karena setan di dalam diri mereka sangat berbahaya. Salah satunya legion yang kita tahu. Mereka sangat berbahaya. Why setan sangat berbahaya? Setan itu adalah intelligent beings. Supaya kita mengerti siapa dia. Dia itu malaikat yang jatuh, dia itu cerdik. Dia itu sangat-sangat licik. Makanya ada pepatah cerdik seperti ular, sebenarnya ambil positifnya. Tetapi sebenarnya dia itu intelijennya itu dihinggapi evil. Dia bukan hanya pandai pintar, tapi dia itu sangat jahat. Makanya sangat berbahaya sekali. Orang kesurupan memang orang gila. Tapi setannya nggak gila. Setan yang waras yang bisa buat orang gila. Tapi warasnya dia itu waras jahat. Hati-hati dengan mastermind ini. Karena itu kita jangan sok-sok jago gitu ya. Wah, kita ejek-ejek. Kita lihat rumah berhantu, kita ejek-ejek. Ngapain sih? Kalau kita lawan setan nggak usah kampungan. Kalau kita lawan setan, kita berwibawa. Kita lawan setan itu sebagai royalty, sebagai bangsawan. Nggak usah ngomong, setan begini begitu. Bisa aja Anda melayani dia dengan ejek-ejek dia, setan tuh licik sekali. Dia bisa pakai kelemahanmu atau kesoktahuan seseorang untuk nanti senjata makan tuan. Dia nggak keberatan kok kalau dihina-hina. Asal orang itu sumpah serapah, udah jadi miliknya. Orang yang ngaku-ngaku anti setan, lalu habis itu pengikut setan siapa gitu kita bunuh. Orang itu jadi pembunuh, udah jadi pengikut setan juga. Yang lebih bahaya daripada gereja setan itu apa? Orang yang nggak menyadari bahwa dia sedang menyerahkan kehendaknya kepada setan. Itu yang lebih bahaya. Kalau yang jelas-jelas nampak itu tengking saja. Dia bolos itu dalam Alkitab. Dikatakan salah satu nama setan itu artinya kelicikan, itu artinya hasutan, dan itu tidak kelihatan. Itu seperti Petrus yang bilang sama Yesus, don't go to the cross, jangan pergi ke salib. Yesus tahu siapa yang berbicara di balik itu. Kiranya pikiran Petrus, bukan. Dia tegur, kamu iblis, kamu mikirkan pikiran manusia, bahaya. Dia bolos itu pikiran manusia, yang seolah-olah pikiran kita, padahal itu adalah hasutan. Nah, itulah sebabnya kadang-kadang kita bisa setan lewat, kata orang, suami istri bisa geger besar. Si istri ngomong suaminya memang tersinggung dan lagi nggak jaga hati, mungkin hari itu bolong-bolong kali persekutuannya dengan Tuhan Yesus. Jadi si ngomong tonasinya bisa beda di telinga sang suami, marahlah. Ya. Karena sudah memang aslinya tersinggungan, jadi apapun rada salah. Coba kalau kita lagi bahagia, orang nggak kasar aja kita nggak kerasa. Karena hati gembira adalah obat, lalu sukacita Tuhan adalah kekuatan. Makanya itu kalau orang sudah galau hatinya udah kesel gitu, sumpek gitu ya. Biasanya pikirannya udah enggak. Apalagi kalau kosong, pikiran itu dibuat ngelamun melulu atau mikirkan yang enggak atau mikiran fantasi sesuatu yang enggak bisa dia miliki. Hati-hati dengan pikiranmu medan perang. Nah, dia sangat berbahaya. Kenapa? He's very evil. Karena itu kita enggak usah pakai cara kampungan, ejek-ejek atau apa, hina-hina, enggak perlu. Kita tahu itu salah. Itu bukan urusanku. Itu bukan urusanku. Saya enggak bisa mana-mana kejar setan, enggak usah kemana-mana cerita. Meskipun kita diberikan karunia untuk melakukan pelayanan kelepasan. Udah ya udah, dokter nggak pulang terus cerita tentang pasiennya melulu. Justru curiga nih, orang yang kemana-mana ceritakan, wah dia adventure-nya atau petualangannya mengusir setan. Jangan-jangan setan jadi dunianya. Kemana-mana itu cerita tentang Tuhan. Sudah kelepasan, doain satu orang, dia bebas, ya udah puji Tuhan, kemuliaan untuk Tuhan, jangan dicuri lagi. Udah nggak usah kemana-mana duniamu Tuhan. Yang mendarat aja kalau ketemu orang, nggak usah ngeroh. Ya, padahal orang itu jagoannya Tuhan. Melepaskan banyak orang dari kuasa setan. Malah orang yang jago di mata Tuhan itu rendah hati. Ya, be careful ya dengan yang kayak gini kan, banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan itu nggak bijak. Nggak bijak juga lidahnya. Karena setan itu sangat berbahaya. You have to know this. You have to respect your enemy. Saya nggak ajarkan kita menghormati setan, nggak. Tapi ini pepatah aja. We have to respect our enemy to defeat him. Kita harus bisa respect dulu. Kelebihannya apa untuk kita bisa mengalahkannya. Saya tidak ajari kita menghormati setan, apalagi menghargainya. Tapi saya ajari kita untuk jangan ngawur. Kita, bahkan malaikat Tuhan pun menghardik Lucifer. Dia berkata, Tuhan menghardikmu. Dia nggak sembarang menghujat sesuatu yang dia nggak tahu.
Tuhan mengajarimu, pakai nama Tuhan, pakai kebenaran, pakai buah-buah roh, pakai wibawa urapan, bukan pakai sembarang omong. Karena itu dia sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Nah, setan itu bisa berbuat apa sih bahaya? Sebenarnya dia itu nggak bisa berbuat apa-apa sama kita kalau kita nggak buka celah. Jadi kalau kita membuka celah, he can still kill and destroy. Dia bisa mencuri, membunuh, membinasakan. Nah, nanti saya akan jelaskan ayat 29 dulu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Kata sebelum waktunya ini luar biasa. Ini menunjuk kepada limited time atau waktu yang terbatas. Iblis itu, saya tahu bahwa iblis itu mengerti bahwa waktunya itu sangat dibatasi. Anehnya, anak-anak Tuhan malah buang-buang waktu. Malah sukanya menyia-nyiakan waktu, muter-muter melulu. Kerohanian juga gitu. Pikirannya juga seperti itu. Kerdil terus, nggak pernah dewasa rohani. Muter-muter di sana terus. Perasaannya dimainkan terus. Aneh ya. Setan itu tahu waktunya itu singkat. Karena itu dia kerja keras untuk menyesatkan dunia. Mencuri, membunuh, membinasakan. Anak-anak Tuhan, ogah-ogahan sama Tuhan. Kita ini nggak mau dewasa-dewasa, padahal dewasa itu pilihan. Pikiran melulu di kubangan tersebut. Nggak cuma itu, nggak hanya itu saja. Tapi banyak anak-anak Tuhan itu suka mengulur-ngulur ketaatan. Tuhan suruh begini, nanti aja, besok aja. Tuhan suruh doakan orang itu, ya gimana kalau nanti dia tolak saya. Aduh, banyak sekali alasannya. Jangan-jangan setan lebih profesional mengerjakan misinya yang salah daripada kita mengerjakan misi kita yang benar dalam kehidupan ini. Ayo berbuah. Hari-hari ke depan lawan arus, berbuah dengan sengaja. Ya, bukannya jangan mau kalah sama setan, bukan. Sama seperti iblis mengerti waktu terbatas, kita juga tahu kita nggak selamanya hidup waktu kita dibatasi. Orang lain itu loh bergantung kita gimana mereka bisa diberkati, bahkan akan ada orang-orang yang kita tuntun pada Tuhan. Itu pun waktunya nggak forever with you and me. Mereka tidak akan selamanya bersama dengan kita. Kita juga tidak selamanya bersama dengan mereka. Whatever God has asked you to do, apapun yang Tuhan minta Anda lakukan, do it today. Kalau sumber dayanya sudah ada di tangan. Ya. Kalau sumber dayanya sudah melekat di tubuh lagi, lidah kita tinggal beritahu, ya kan? Tangan kita tinggal dilipat untuk berdoa, atau kakiku berjalan untuk Tuhan, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di sorga. Kalau sumber dayanya sudah melekat di tubuh kita, ngapain kita ulur? Ya. Nah, ayat 30, tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Ini aneh, memang di daerah orang Gadara, tetapi ini kan di daerah utara, ini kan di wilayah Israel maksud saya. Sebenarnya terus terang kalau saya baca ini, saya curiga bahwa pemilik babi ini, pengusaha, dia itu melanggar perbatasan. Jadi dia memasuki wilayah orang Yahudi, dan kita semua tahu Yahudi mengharamkan babi. Membawa babi-babi ke sono, mentang-mentang karena waktu itu bangsa Israel jajahan. Saya nggak tahu pengusaha ini backingannya siapa. Tapi mungkin dia orang berkuasa. Punya babi ribuan loh. Ini peternakan. Dibawa ke daerah orang Gadara memang, tetapi di daerah situ mungkin di daerah sekitar kampung nelayan tidak jauh dari sana. Di daerah-daerah sana banyak orang-orang Israel, orang-orang Yahudi maksudnya. Dan menurut saya sih babi-babi ini memang, dan pengusaha ini memang cari masalah. You know, when you're trespassing, you are moving outside of covering. Tahukah waktu kita itu trespass itu apa ya? Perbatasan, nggak boleh lewat dari sini. Lewat dari sini ada pagernya itu, ada pagar listriknya, ada gambar orang ditembak, gitu ya. Ini adalah daerah militer. Masuk sini masuk daerah zona bahaya. Jangan salahkan kalau masuk sana makan peluru. Atau di rumah tertentu ada alarmnya, ditulis di sini, ini batasnya. Dilarang untuk memasuki wilayah kami. Nah, trespassing, ketika Anda mengambil hak orang lain, Anda keluar dari covering Tuhan. Pastikan Anda dan saya tidak mengambil apa yang bukan milik kita. Ini mengambil teritori atau wilayah, babi-babi ini segera jadi mangsa. Memang bukan Yesus yang marah lalu bunuh babi itu. Tetapi jangan salahkan kalau setan nanti nggak ada tempat masuknya ke situ. Kalau dia mengembara nggak ketemu manusia berikutnya, dia masuk ke sana. Be careful dengan sesuatu yang Tuhan berkata, no, jangan dilanggar batas itu. Keluar dari situ bukan butuh visa, keluar dari situ tak ada perlindungan Allah.
Ini orang-orang Gadara cari masalah. Coba pikirkan, kenapa ada area-area yang disikat sama iblis bertubi-tubi dalam hidupmu? Mungkin ada pelanggaran di sana. Ada pelanggaran yang disengaja dan dibiarkan di situ. Makanya pernikahannya tidak pernah bisa pulih. Bagaimana bisa Anda mengambil barang setan atau apa yang bukan milik Anda? Selingkuh contohnya. Batas Anda itu adalah pernikahanmu. Jangan ambil sesuatu yang Tuhan katakan di luar itu tidak ada restuku. Saya nggak berani sih. Saya nggak berani mendahului Tuhan, pergi lebih jauh dari Yesus. Emangnya saya siapa? Hidup saya itu mungkin masih beberapa hal di tangan saya kontrolnya. Tapi sebagian besar hidup itu di luar kendaliku. Apalagi kalau mati. Akhiratku di tangannya. Jadi mendingan jadi orang itu nurut aja sama Tuhan. Itu paling enak sih. Susah, suka, duka, kita tanggung bersama dengan Tuhan Yesus. Nikmat sakit, ada Tuhan. Ayat 31, maka setan-setan itu meminta kepadanya. Ini setannya minta. Setan itu nggak ngawur, dia itu juga mengerti apa artinya pengacara. Dia berkata, katanya, jika engkau mengusir kami, suruh kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Kok nggak minta begini? Suruhlah kami pindah ke murid-muridmu. Atau Yesus kan pasti bersama dengan orang tertentu. Tapi mereka bersama dengan Yesus, mereka dalam covering, dalam perlindungan, mereka ada di poros kehendak Allah. Dia lihat kiri kanan, lihat saja banyak pohon cemara. Bukan cemara yang dia lihat. Dia lihat mana yang di wilayahku, bukan di wilayah Yesus. Dan itu orang atau benda atau barang atau hewan itu di luar wewenang. Dia lihat mana yang tidak ada covering, itu babi. Boleh nggak kita masuk ke sana? Dia nggak berani tunjuk yang berada minta disikat sama Tuhan sebelum waktunya. Nggak berani dia. Boleh nggak aku masuk ke muridmu? Bahkan Yudas Iskariot pun dia nggak berani masuki. Belum, karena Yudas masih beres waktu itu. Dia nggak berani berkata, boleh nggak masuk ke Yudas? Boleh nggak masuk ke Petrus? Nggak bisa. Nggak bisa. Petrus itu mulai masuk ke wilayah abu-abu ketika dia mulai lancang mulut, lancang pikiran. Dia mulai melanggar dan dia mulai berbicara di luar wewenangnya. Tetapi setan nggak menemukan suatu celah, dia nggak bisa bekerja. Babi itu. Ini babi masuk ke wilayah Yahudi, tanah Kanaan yang diberikan ke Yosua. Kok aku najiskan dengan cara gitu? Coba baca hukum Musa. Ya, kita nggak usah ngikuti hukum-hukum Taurat itu lagi. Karena semuanya itu bukan apa yang masuk ke dalam tubuh kita yang menajiskan. Karena itu keluar ke jamban. Tapi apa yang keluar dari mulut kita, dari hati itu keluarnya. Itu yang menajiskan kita. Tapi coba bayangkan. Tuhan ajarkan di situ daerah itu adalah daerah worshipnya orang Yahudi. Dia berani-berani bawa babi ke situ. Sebenarnya nggak bisa marah sih. Nggak bisa marah. They ask for it. Jadi mereka yang tidak menghargai wilayah teritori. Setan itu minta kan suruh kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Tapi dari sini ya saya juga belajar sesuatu ayat 31 ini lucu. Kalau setan aja nggak berani menyurupi babi. Harus minta izin Yesus dulu baru dia bisa berbuat sesuatu. Apalagi kita. Babi nggak bisa, mana mungkin domba. Paham maksud saya? Dia harus, apa itu kalau bahasa Jawanya ya, kulon nuwun itu terima kasih ya, matur nuwun ya, kulon nuwun matur nuwun itu terima kasih, kulon nuwun, dia harus permisi dulu, boleh nggak masuk ke situ? Sama babi aja, padahal itu babi pelanggaran, itu ditilang, sama babi aja dia minta izin dulu kok, apalagi ke kita. Jangan pernah kita merasa, aduh hidupku tuh begini karena aku udah berkuasa atasnya. Come on, that's the biggest nonsense. You have a choice, Anda punya pilihan. Apalagi kalau Anda mengaku Yesus adalah Tuhan. Anda adalah anaknya. Yohanes 1:12 berkata, barang siapa percaya kepada namanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. You have authority. Kau punya otoritas. Jadi jangan pernah kita itu victim mentality. Anak-anak Tuhan yang paling melanggar otoritas Allah adalah mereka yang suka mengasihani diri sendiri. Kasihan aku. Victim mentality atau mentalitas korban. Orang seperti itu bertindak seolah-olah nggak ada pilihan. Seolah-olah Tuhan nggak adil. No, you have a choice. Memang kita nggak punya pilihan. Hari ini kita sakit apa kan kita nggak minta. Kita ngalami masalah dan sebagainya. Pandemi dan sebagainya. Dan lain-lain. Betul. Tapi your attitude, sikap hati kita. Iman kita. Percaya kita, syukur kita. Doa kita. Nggak bisa dibatasi. Kita bisa milih sendiri. Nah, yang bagian inner life atau kehidupan di dalam diri kita, inside us ini tidak bisa dijamah setan. Jadi kalau sampai setan ada di dalam, ada yang buka pintu dari dalam.
Suruhlah kami pindah ke kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka apa? Pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Wow. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Yesus berkata pergilah, lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi itu. After all ya bagaimanapun juga itu collateral damage atau seolah-olah collateral damage itu apa? Kerusakan yang perlu terjadi. Bisa nggak Tuhan langsung usir aja dia ke neraka, tapi belum waktu. Tuhan itu konsekuen dengan timingnya. Nah, setan-setan itu harus keluar ke sebuah tempat. Bisa nggak Tuhan lempar jauh? Juga bisa. Tetapi hari itu mereka minta sesuatu, itu pelanggaran. Aku bisa masuk sana nggak? Dan Tuhan melihat itu bukan manusia. Bukan masuk ke dalam pemilik peternakan loh ya. Tuhan masih lindungi si manusia itu. Meskipun dia melanggar. Nggak tahu apakah dia sengaja, truknya itu ogal-ogalan di jalan. Lalu nabrak satu mobil kecil lalu mati. Itu yang nanti yang disuruh tanggung jawab. Pemiliknya juga, bukan hanya pengemudi. Saya nggak tahu apakah ada kesengajaan atau tidak, tapi Tuhan masih melindungi keluarga pemilik peternakan babi atau kampung halamannya. Namun waktu mereka minta ke babi itu Tuhan kasih, itu seperti seolah-olah kalau orang itu operasi, harus amputasi demi menyelamatkan seluruh tubuh. Tuhan izinkan setan-setan itu masuk ke dalam babi. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Alias bunuh diri massal. Saya sempat waktu baca ini saya berpikir begini. Saya penasaran, kenapa ya waktu setan tadi itu berada di dalam tubuh dua manusia di pekuburan, kok nggak berani melakukan yang sama ketika mereka masuk ke dalam babi? Waktu masuk ke dalam babi, nggak babi bu, nggak basa-basi, langsung pergi ke tepi, lompat dari jurang, mati dalam air, di dalam danau. Mungkin matinya waktu kena impact di air, karena mungkin itu tebing tinggi. Atau mungkin dia mati lemas karena drowning, atau dia tenggelam di dalamnya. Pokoknya si setan bunuh diri ikan babi. Kenapa dua orang itu legion lagi nggak mati-mati? You want to know why? Karena manusia diciptakan dalam gambaran rupa Allah. Setan itu setiap incinya dia harus minta izin dulu sama Tuhan. Sama babi diizinkan tapi dia bisa langsung terjun. Sama orang nggak berani. Harusnya dia mau terjunkan tuh orang. Dari dulu-dulunya orang yang mau dia terjunkan. Tapi setan nggak berhak ngambil nyawanya. Makanya itu saya peringatkan orang yang bunuh diri itu, Anda juga tidak punya hak untuk ambil nyawamu. Setan aja nggak bisa ambil nyawamu. Jangan terhilang selama-lamanya ya, dengan mencuri nyawamu dari tangan Yesus yang berhak mengatakan kapan Anda dan saya mati. Kita aja nggak berhak untuk mengatakan kapan kita hidup kok. Siapa yang pernah tahu? Siapa ada rencana di agendanya sebelumnya, minggu depan aku mau lahir ke dunia? Nggak ada. Kita nggak ingat kok kita di perut mama. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu ayat 33. Dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu, ayat 33. Nah, penjaga-penjaga babi itu lari, staf-stafnya. Setiba di kota, diceritakannya segala sesuatu. Tuhan itu baik ya. Ini adalah episode di ayat 33 diizinkan. Karena Tuhan itu nggak pernah memaksa. Tuhan itu selalu memberi kita the benefit of the doubt. Atau Tuhan selalu memberikan kepada kita hak untuk mempertanyakan. Jadi ketika mereka cerita, semua orang di kota itu bisa mempertimbangkan semua kejadian ini. Apakah mereka lebih mementingkan kerugian atau mereka menyadari mereka telah melanggar teritori Yahudi? Apakah mereka itu nih ceritanya sayang sama harta atau mereka lebih sayang pada jiwa? Apa mereka melihat ini sebagai kesempatan? Ternyata roh jahat itu bisa diusir. Mereka sendiri pasti orang Gadara ini penuh superstisi. Mereka bisa melihat, oh terang Injil, berarti ini bukan good luck atau bad luck yang kutakuti. Bisakah mereka melihat Yesus sebagai sumber berkat dan Tuhan bisa mengembalikan semua babi-babi yang mati itu? Ya, Tuhan bisa mengembalikan rezeki. Mereka punya pilihan, tapi sayangnya mereka melakukan satu kesalahan besar, yaitu mereka memanjatkan doa sengaja. Doa mereka didengar Tuhan dan Tuhan meninggalkan mereka. Apa doa mereka? Dan setelah mereka, maka ayat 34, keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus. Nggak tanggung ya, seluruh kota. Berarti ini sudah konspirasi bersama, rusak pun rame-rame, menolak Tuhan pun bersama-sama. The whole city was united in rebellion. Seluruh kota itu bergabung untuk memberontak kepada pemerintahan Tuhan. Dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Ngeri nggak?
Setelah mereka berjumpa dengan dia, padahal jumpa sama Tuhan loh, ini muka dengan muka, fisik lagi. Kayak kita kan dengan iman. Ternyata seseorang mengalami pengalaman perjumpaan dengan Tuhan ajaib sekalipun atau supranatural, tidak menjamin orang itu akan bertobat. Ternyata repentance is a choice. Tuhan tidak pernah memaksa kita bertobat. Pertobatan itu sebuah pilihan. Dan mereka semua mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Kata mendesak di situ kesannya adalah mereka berdoa. They pray to Jesus, leave us. Ini yang lebih mengerikan daripada legion dan 2 orang kesetanan yang sangat berbahaya. Yaitu menyerahkan kehendak bebasmu kepada iblis. Yang ini nggak perlu orang kesurupan. Ini membuka pintu dari dalam. Bukan kepada Yesus celakanya. Tapi kepada kehendakmu sendiri. Kepada egonya. Kepada nafsu duniawi. Lalu pada ujungnya, semua itu produk-produknya membukakan hati kepada setan yang akan menguasai jiwa seseorang, yaitu musuh Tuhan. The whole town gave their will to Satan. Seluruh kota itu menyerahkan kehendaknya kepada iblis tanpa kesurupan. 3 poin sederhana saya selesai. Ini agak panjang, Anda catat ya. Yang pertama, setan bisa mencuri, membunuh, bahkan membinasakan jika kita terus membuka celah. Ini hal pertama yang setan bisa lakukan kepada kita. Saya akan cover dulu yang setan bisa lakukan. Lalu nanti saya jelaskan yang setan nggak bisa lakukan pada kita. Yang dia bisa lakukan adalah setan bisa mencuri, membunuh, bahkan membinasakan jika kita terus membuka celah. Ada kata terus ya. Kalau kita terus-menerus, sekali aja langsung kesurupan, kayaknya nggak begitu sih. Kerasukan itu ada langkah-langkahnya. Nggak sampai totalitas begitu. Itu sudah dari yang enteng-enteng jadi berat-berat. Yang kedua, manusia punya masa anugerah. Maka itu jangan sia-siakan hidup atau mencobai Allah. Itu loh bedanya kita sama hewan. Dia cemplung langsung. Tapi kita itu dikasih kesempatan karena kita itu punya masa anugerah dicipta dalam gambaran rupa Allah. Tapi jangan sia-siakan hidupmu. Hidup itu kesempatan. Apalagi mencobai Allah. Jika jatuh, cepat bangkit lagi. Jikalau jauh, cepat kembali. Nah memang manusia, kita bisa aja melepas kehendak kita sudah dijajah jikalau kita sudah di taraf terbelenggu atau kesurupan. Kalau sudah di taraf tertentu, sudah kronis itu. Tahu nggak? Infeksi saja bisa mematikan kalau dibiarkan. Sakit mah aja bisa bahaya. Sakit mah. Kamu kan cuma biasa gitu aja. Nggak pengen makan, nggak langsung makan, mual dan sebagainya. Tapi kalau apapun juga, kalau dibiarkan terus-menerus, dia bisa jadi sesuatu yang membinasakan. Karena itu jangan sia-siakan hidupmu ya. Di taraf tertentu kehendakmu sudah bukan milikmu. Makanya itu latihan. Yang ketiga, setan tidak bisa memaksa kita. Sebab kehendak bebas adalah kedaulatan manusia. Ternyata manusia itu punya kedaulatan loh, bedanya sama Tuhan. Tuhan punya daulat atas hidup kita, atas hidup bumi dan seisinya, hidup dan mati orang. Tapi kita punya kedaulatan, namanya hak bebas kita. Nah ini harus kita sengaja berikan ke Tuhan. Tiap kali, setiap kejadian, setiap hal yang kita rasakan, apapun yang kita hadapi, setiap hari, setiap waktu, setiap saat, tiap pagi, malam sebelum tidur, serahkan terus kehendak bebasmu kepada Tuhan. Lord, I surrender my will to you. Not my will, but your will be done. Tuhan, ku serahkan kehendakku kepadamu, biarkan kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Karena kedaulatan itu milik kita. Bahkan Tuhan serahkan kuncinya, bukan milik Tuhan. Segala sesuatu milik Tuhan, iya. Tapi Tuhan serahkan. Kehendak bebas, kedaulatan kita. Jadi dengan kehendak bebasmu, apakah Anda memilih untuk memuji atau menggerutu? Percaya atau menghujat? Mengasihi atau membenci? Jujur atau menipu? You choose. Dan dibalik semua pilihan Anda, Tuhan melihat. Dan suatu hari Anda dan saya harus mempertanggungjawabkan. Saya mau jadi anak Tuhan, tidak mau jadi anak setan. Saya percaya Anda juga sama. Haleluya.